Asal-usul kota Yogyakarta. Kisah Panembahan Senopati. Kota Yogyakarta memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan tokoh besar Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Kisah Panembahan Senopati ini melibatkan kekuatan mistis, pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, dan perjuangannya untuk menyatukan wilayah-wilayah yang berseberangan. Sejarah berdirinya kota Yogyakarta pun penuh dengan narasi yang menunjukkan keteguhan dan visi seorang raja yang ingin menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Latar belakang Panembahan Senopati. Panembahan Senopati, atau yang dikenal sebagai Sutawijaya sebelum naik tahta, merupakan putra Ki Ageng Pemanahan, seorang bangsawan dan pemimpin yang setia kepada kerajaan Pajang. Setelah berhasil membantu Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang, Ki Ageng Pemanahan diberi tanah di Alas Mentaok, sekarang Yogyakarta. Sutawijaya, yang sejak kecil sudah menunjukkan bakat kepemimpinan, mulai menata daerah tersebut hingga menjadi wilayah yang makmur dan damai. Setelah ayahnya wafat, Sutawijaya mewarisi daerah tersebut dan memiliki ambisi untuk mendirikan kerajaan baru yang besar dan kuat di Jawa. Ia kemudian menobatkan dirinya sebagai Panembahan Senopati dan memulai misi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya, menyatukan seluruh Jawa di bawah naungan Mataram. Pertemuan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Salah satu kisah paling terkenal dalam perjalanan Panembahan Senopati adalah pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa gaib Laut Selatan. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati melakukan semedi di Parangkusumo, pantai selatan Jawa, untuk meminta restu dan kekuatan dalam usahanya menyatukan Jawa. Keteguhan hatinya menarik perhatian Kanjeng Ratu Kidul yang muncul di tengah lautan untuk menemuinya. Panembahan Senopati berbicara dalam doa. Wahai leluhur, berikanlah aku kekuatan dan restu untuk mewujudkan cita-cita menyatukan tanah Jawa. Hamba akan berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan kejayaan Mataram. Kanjeng Ratu Kidul muncul dari lautan dengan anggun. Wahai Panembahan Senopati, aku mendengar panggilanmu. Jika engkau berjanji untuk memelihara keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, aku akan selalu melindungimu dan memberimu kekuatan. Panembahan Senopati. Hamba berjanji, wahai Ratu Kidul, akan menjaga keharmonisan ini dan tidak akan mengkhianati kepercayaan yang telah engkau berikan. Konon, pertemuan ini menjadi perjanjian gaib yang sangat penting. Ratu Kidul bersedia memberikan dukungan kepada Panembahan Senopati dan para penerusnya, yang dikenal sebagai garis keturunan Raja Mataram. Ratu Kidul dikatakan akan melindungi kerajaan Mataram selama para raja setia pada janji leluhur ini. Pendekatan militer dan diplomasi. Setelah mendapat restu dari Ratu Kidul, Panembahan Senopati melanjutkan ambisinya untuk memperluas wilayah Mataram. Ia mengandalkan kekuatan militer yang didukung dengan strategi cerdas. Salah satu wilayah yang berhasil ditaklukkannya adalah Kerajaan Pajang, yang akhirnya tunduk di bawah kekuasaannya. Selain itu, Mataram juga berhasil menguasai beberapa kerajaan kecil di sekitar wilayahnya dengan kombinasi kekuatan militer dan diplomasi. Panembahan Senopati berbicara kepada para pemimpin militer Mataram. Kita tidak hanya membutuhkan kekuatan senjata, tetapi juga kecerdikan dan kebijaksanaan. Jangan pernah menyerang mereka yang ingin berdamai, tetapi tetaplah tegas pada mereka yang melawan. Salah satu panglima. Paduka benar, tuanku. Kami akan menaklukkan mereka yang keras kepala, tetapi akan memperlakukan mereka dengan adil jika mereka memilih damai. Keberhasilan Panembahan Senopati dalam menundukkan berbagai wilayah di Jawa membuat namanya semakin disegani. Tidak hanya kekuatan militer, tetapi juga kebijaksanaan dan rasa hormatnya kepada rakyat membuatnya dihormati oleh banyak orang.
Wilayah yang dulunya hanya berupa tanah di alas Mentaok kini telah berkembang menjadi kerajaan besar yang kelak dikenal sebagai Cikal Bakal Yogyakarta. Pendirian Mataram dan Kota Yogyakarta. Dengan semakin luasnya kekuasaan, Panembahan Senopati menetapkan pusat kerajaan di wilayah Mataram. Di tempat inilah ia membangun kota yang kelak dikenal sebagai Yogyakarta. Wilayah Mataram ini dipilih karena letaknya yang strategis dan sesuai dengan petunjuk leluhur. Yogyakarta dibangun dengan nilai-nilai yang mengutamakan keharmonisan antara manusia dan alam. Di kota inilah dibangun keraton yang menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan. Keberadaan Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di selatan mencerminkan filosofi keseimbangan kosmologis yang menjadi panduan hidup Panembahan Senopati. Panembahan Senopati berbicara kepada para arsitek dan penasihatnya. Bangunlah kota ini dengan keagungan, tetapi juga keharmonisan dengan alam. Kita tidak hanya memerintah tanah ini, tetapi juga hidup bersamanya. Biarkan Mataram menjadi simbol dari keseimbangan antara bumi dan langit. Salah satu arsitek kerajaan. Seperti kehendak Paduka, kami akan merancang kota ini dengan mempertimbangkan alam dan menjaga keselarasan. Warisan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati meninggal pada tahun 1601, namun cita-citanya terus dilanjutkan oleh para penerusnya. Kota yang ia dirikan berkembang menjadi pusat budaya, seni, dan spiritualitas di tanah Jawa. Kerajaan Mataram pun semakin kuat dan pada akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Hingga kini, Yogyakarta tetap mempertahankan warisan Panembahan Senopati. Kota ini bukan hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan Jawa. Filosofi keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam yang diusung oleh Panembahan Senopati masih menjadi landasan kehidupan masyarakat Yogyakarta hingga saat ini. Epilog. Kisah Panembahan Senopati adalah legenda yang mengingatkan kita akan pentingnya visi, tekad, dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Yogyakarta, yang kini menjadi kota yang ramai dan berbudaya, merupakan wujud nyata dari impian Panembahan Senopati untuk mendirikan kerajaan besar yang penuh kedamaian dan keharmonisan. Warisan Panembahan Senopati tetap hidup di hati masyarakat Jawa. Sejarah mencatatnya sebagai tokoh besar, tetapi legenda yang menyertainya membuat namanya abadi sebagai sosok yang tidak hanya membangun kota, tetapi juga membangun jiwa masyarakat Yogyakarta.